Balik. Susah. Selamat datang di After Class Podcast. Nah, di podcast ini itu berisi obrolan-obrolan santai sepulang sekolah ataupun setelah jam kuliah berakhir. Nah, biasanya para pelajar ataupun mahasiswa itu masih membawa beban. Apa yang tadi diajarkan atau disampaikan oleh dosen tuh bingung. Apa sih? Nah, bingung dan bertanya ke mana. Sementara teman-teman seperjalanan pulang ataupun teman ngumpul itu juga sama-sama kurang memahami. Nah, di sini nih waktunya tepat ketika pulang sekolah kita kumpul, kita ngobrol, apapun, bisa karakter building, bisa pelajaran ataupun ya tema-tema unik yang ada di masa-masa remaja, boleh kita kumpul di sini, kita bahas. Dan ini untuk balance people, artinya selain kita balance di pelajaran akuntansi, kita membalancekan antara yang serius di kelas dengan obrolan-obrolan santai tapi tetap tentang akuntansi. Dan diharapkan kita punya balance nih antara kehidupan kita yang akademis ataupun dengan sosialisme kita, semua jadinya enjoy. Nah, di situ balance people. Thank you banget ya Diba udah datang di podcast ini, After Class Podcast. Nah, podcast ini tuh buat mewadahi anak-anak yang kalau pulang sekolah itu bingung mau kemana. Padahal di sekolah pas lagi jam pelajaran tuh ada mungkin materi-materi yang masih ngegantung. Mau ditanyain ke guru nggak enak, mau ditanyain ke temen juga sama-sama nggak ngerti gitu kan. Nah, pada saat pulang bareng, nah itu kan ada celotehan yang kira-kira mungkin bingung mau wadahnya gimana, kumpul di mana. Nah, di sini nih tempatnya podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, siapa namanya, panjang apa enggak nih? Kita penasaran nih. Halo Balance People, nama saya Disi Faradiba Zara, biasanya dipanggil Diba sih. Wah, panjang banget ya. Ayu Disti Faradiba Azahra. Nah, ini orang bisa manggil banyak dong, bisa Ayu, bisa Disti, bisa Diba, atau bisa Farah, Iya, bisa. atau bisa Azahra. Iya. Yang mana yang paling enak atau teman-teman tuh manggil biasanya? Dia dulu sih waktu kecil tuh selalu dipanggil Ayu, tapi pas gede kayak aduh kayak agak Ayu tuh kurang nyaman Karena kurang Ayu gitu, terlalu tomboy kali? enggak juga sih, karena mungkin karena saya kan agak nggak bisa diam, jadi kayak tidak mencerminkan Ayu banget. Jadi pas dulu diledekin sama teman-teman kayak ini namanya Ayu gimana sih, tapi nggak bisa diem gitu. Jadi kayak menuliskan kayak oke, ganti nama. Saat itu juga langsung kayak nama gue Diba gitu. Ya, jadi jurusannya akuntansi gitu ya? Iya betul, Bu. Wah, banyak ngitung uang dong. Kalau akuntansi kan kayaknya berkaitan sama uang mulu nih. Padahal Iya, betul. tiap hari kita pasti pegang uang, tapi nggak tahu kalau akuntansi itu gimana ya. Jadi bikin apa sih akuntansi? Banyak Bu, setelah masuk akuntansi tuh saya awalnya juga nggak pengen masuk akuntansi nih, terus tiba-tiba kayak karena ada satu hal gitu, jadi kayak yaudah deh masuk akuntansi aja. Terus jadi banyak ketemu istilah-istilah baru di akuntansi, kayak ada jurnal umum, jurnal khusus, apalagi jurnal penyesuaian itu yang agak lumayan. Nah, itu bisa paham semuanya tuh? Lumayan, cuman harus yang kayak perlu waktu gitu, yang kayak nggak bisa secepat itu, kayak harus kayak oh ini gini ya, oh ini tuh gini, terus kayak ini kalau misalnya beban sewa, oh kalau pakai metode harta tuh kayak gini. Jadi kayak harus mikir dulu sih, bayangin dulu ya sewa masih kayak apa. Iya, sambil ngomong sama diri sendiri kayak misalnya oh kalau misalnya beban sewa katanya ini berarti pakai metode harta ya, yang kayak gitu sih Bu. Tapi untuk ke sananya tuh jenis-jenis laporannya apa-apa sering nanya ke gurunya nggak? Biasanya sih ya namanya juga kayak itu jarang sih Bu, cuman kalau misalnya kayak yang dipelajarin saya lagi nggak paham nih, yang kayak materi pokok pembahasannya, saya baru nanya ke gurunya atau ke kakak kelas sih Bu. Kebetulan saya relasinya lumayan mantap. Banyak gaulnya ya, terutama di anak akuntansi nggak cuma ngobrolin wah nih jajan apa yang enak, jajan apa yuk jalan kemana, tapi Iya, betul. akuntansi juga dibahas ya. Nah, itu
kayaknya tuh akuntansi kan laporan itu yang paling akhirnya tuh laporan. Banyak dong yang dibuat ya. Banyak Bu, karena kan kita belajar ini ya di sekolah, belajar siklus akuntansi ini dari pertama-tama, jadi kayak wow banyak juga ya yang dikerjain tuh ternyata. Terus jadi akuntansi tuh jadi akuntan itu baru tahu ya kalau misalnya harus tulisannya harus rapi, harus teliti, yang harus nggak boleh salah. Ternyata nulis aja tuh kalau misalnya salah nulis aja tuh Bu, kayak ternyata harus masuk ke jurnal koreksi ya. Iya. Jadi nggak bisa pakai tip X gitu ya? Setahu saya sih enggak. Oh, nggak boleh ya. Iya sih, kalau di bank juga gitu, ketika salah tuh kita ini dicoret aja Mbak gitu kan, terus di tanda tangan. Dan itu tanda tangan tuh nggak seribet kita tanda tangan, tapi kalau itu perusahaan kita tanda tangan mesti berdua loh. Aduh, orangnya kalau nggak datang kita balik lagi. Itu yang bikin ribet ya. Tapi emang gitu untuk pertanggungjawaban ke laporan sana ya. Bu, saya ada pertanyaan nih. Kan ini kan saya sebagai pelajar akuntansi nih ya. Sebagai pelajar akuntansi sendiri pun saya juga masih agak bingung Bu, akuntansi itu apa sih sebenarnya? Nah, akuntansi nih. Kalau tadi kan pelajarannya tuh banyak hitungnya ya. Karena selama ini cuma kayak dikasih tahu cuma proses-prosesnya doang Bu, tapi saya kayak masih bingung akuntansi itu apa sih sebenarnya? Nah, akuntansi ini sebetulnya kalau dari kata itu to account ya berarti kan ngitung. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh dari ngitung secara manual ya, kita ngitung dari mulai nama-nama bulan kita ngitung. Terus ada juga ngitung ya yang pakai kalkulator. Jadi kecepatan kita ngitung kalkulator, skill kita, ketelitian. Tangan kiri misalnya ngeliat angka, tapi tangan kanan kita harus ngitung. Nah, kan ada yang blind system lah apa. Nah, itu skillnya untuk menghitung. Tapi apa yang kita hitung itu pakainya logika. Jadi melogikakan nih, kalau begini nantinya jadi begini loh, begini. Nah, sebetulnya sih kalau artinya tuh kita bahasnya tuh ada dua. Ada dari American Association atau American Accounting Association ya, kayak asosiasi negara di Amerika gitu ya. Dia tuh sebetulnya cuma 3. Dia tuh lebih ke proses. Jadi proses untuk mengidentifikasi, kemudian dia measure, ngitung atau mengukur, dan terakhir itu dia summarize. Jadi mengisahkan apa-apa laporan yang ada. Jadi mulai identifikasi ya, dari identifikasi bukti itu, transaksi, kejadian-kejadian yang ada bersifat ekonomi, ada nilai uangnya, kemudian diukurnya mau menggunakan apa nih, ada standar-standarnya, sampai nanti akhirnya mendapatkan laporan. Nah, laporan itu diberikan kepada users atau para pengguna, ada yang intern, ada yang ekstern. Nah, cara membuat laporannya ini nih, kita nggak usah bahas laporan secara detail deh, tapi bagaimana si orang akuntansi ini bisa, atau akuntan bisa menerima laporan. Dia nggak buat sendiri, laporan tebal dan banyak itu dia nggak buat sendiri, tapi dia harus minta dari orang. Nah, proses minta dari orang ini kalau orangnya diem itu agak kurang tepat kayaknya. Ya, balik lagi nih ya Bu, kan kita akuntansi tau kayak laporan terus laporan. Terus siapa nih yang kayak memanfaatkan fungsi dari informasi akuntansi itu siapa sih? Buat siapa sih supaya kita bikin laporan nih? Apakah ada pihak eksternal yang internal yang memakai informasi akuntansi itu siapa tuh Bu? Nah, untuk pihak ini ada 2. Gitu kan, kita nyiapin pasti orang intern dulu kan. Intern ini butuh. Nah, intern ini kita masuknya ke manajemen. Nah, kemudian kita produce itu laporan, akhirnya nanti untuk pihak luar. Nah, intern sendiri nih ada manajer, orang-orang yang membuat keputusan. Kita mau stok barang berapa sih yang akan kita jual, harganya berapa, kemudian mau kita save di sini berapa uangnya. Terus berapa lama barang yang udah kita jual ini ketika kredit atau non tunai itu kita mau tagihnya tuh sampai kita beri jangka waktu berapa. Nah, itu keputusan itu dari pihak intern. Nah, tapi itu diolah
dibukukan melalui sebuah siklus, akhirnya diproduksilah laporan keuangan. Nah, laporan ini bisa berguna untuk pihak bank. Bang mau ngasih kredit nih ke sebuah perusahaan, katakan saya punya perusahaan, pengen dapat kredit, berarti bank itu akan menilai bisa nggak perusahaan saya nih mengembalikan kredit yang dia berikan. Otomatis kemampuannya adalah dari laporan keuangan. Kemudian pihak untuk yang investor. Nah, investor ini penting nih, kita belum punya modal apa-apa ataupun modalnya sedikit, belum bisa cukup. Nah, kita minta ke investor. Nah, investor pengen tahu nih bagaimana kinerja kita sampai akhirnya nanti pas akhir periode bisa memberikan jasa lagi kepada investor. Kalau kita dalam perusahaan perseroan itu dalam bentuk dividen, bagian labanya, itu yang diharapkan oleh investor. Nah, terus ada lagi nih pemerintah pengen tahu berapa besar pajak dari laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, dari laba nanti bisa dibuat statistik, mana perusahaan yang labanya banyak, kemudian ini tingkat dia ada di bidang produksi apa, bidang apa, nanti bisa ada range-nya itu. Nah, ya pokoknya bagi masyarakat semua bisa, termasuk kalau ada kepanitiaan, ini butuh dana nih, kira-kira dia pasti ngincar perusahaan yang banyak labanya, dan perusahaan laba itu nanti bisa memberikan sebagian labanya dalam bentuk CSR untuk kegiatan mereka gitu. Oke Bu, nih saya juga ada pertanyaan lagi ya Bu. Maaf ya Bu, saya punya pertanyaan. Nih, daripada nanti kita udah di sekolah, di kelas kita nggak ngerti, di kampus nggak ngerti, sampai di luaran juga kita nggak ngerti. Itu nggak apa-apa, tanya aja. Ini kan dari pengertian sama dari tujuan informasinya aja tuh kayak orang yang mungkin awam dengan akuntansi tuh dengernya kayak wow, pusing sekali ya. Terus tuh kayak teman-teman saya di kelas juga padahal anak akuntansi ini udah mendedikasikan diri sebagai anak akuntansi, tapi tetap aja tuh yang kalau ngeluh, aduh capek banget ya, aduh ternyata akuntansi pusing. Kan Ibu kan udah sebagai orang yang berpengalaman di akuntansi udah cukup lama nih. Menurut Ibu, apakah sih hal pertama yang harus dipersiapkan setiap orang ketika mau masuk ke dunia akuntansi? Itu apa menurut Ibu? Kalau menurut saya tuh sikapnya tuh kita harus punya daya juang. Daya juangnya kita nggak sedikit waktu yang kita butuhkan untuk untuk mengerjakan akuntansi. Itu minimal 1 jam atau 2 jam kita berkutat dengan angka-angka, dan itu cukup membosankan bagi orang yang bukan passionnya di situ. Jadi kita harus punya sikap dulu. Sikapnya yang pertama kita mencintai akuntansinya dulu, mencintai angka. Kalau orang yang biasanya nggak suka angka, ya ketika dihadapkan dengan akuntansi jadinya aduh udah nggak suka, ya kan? Iya, benar. Aduh, kenapa sih ini, gimana caranya untuk bersosialisasi gitu. Padahal ya emang akunnya itu aja, ada di tergantung transaksinya. Ya pokoknya kelihatannya enaknya bisa ada sikapnya mencintai dulu, passionnya harus ada di situ dulu. Nah, tapi bisa timbul passion itu kalau sudah menjalani mungkin 2 atau 3 tahun, kan makanya sekolah tuh 3 tahun. Pengen lihat nih selama 3 tahun ini dia daya juang ketahan malangannya gimana. Kalau daya juang ketika dia ada masalah, katakan tidak balance gitu ya, nah dia tetap pengen memecahkan masalah itu apa enggak, atau udah deh tanya aja sama temen, kan ada yang kayak gitu. Tapi enaknya tetap kerjakan sendiri, karena nanti ketika angka ketemu balance nih, kayaknya bener banget Bu. Kalau misalnya udah beda tuh kayak itu kayak tiba-tiba tuh sebenarnya yang kurang banget ya dari diri saya sebagai orang akuntansi gitu, yang kayak masih kurang percaya diri sih, masih yang kayak harus kayak udah ngitung nih tapi kayak harus nanya kayak sama nggak ya gitu. Nah itu sering nggak boleh banget itu. Jadi kan kita nggak mungkin nanti di perusahaan pas kita ini tuh ketok-ketok perusahaan tetangga, angkanya berapa sih, nggak mungkin, karena kita untuk mengerjakan perusahaan kita sendiri, dan itu angkanya nggak boleh
diketahui orang. Mm-mm. Nanti ketika udah disesuaikan, diteliti, dianalisis, akhirnya jadi tuh laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya itu kita udah sertakan laporan berikut analisisnya. Jadi orang yang awam pun membaca akuntansi enak. Jadi enak kalau di kitanya sendiri udah nyaman. Gitu sih. Ya, Bu. Semangat ya akuntansi ya. Iya. Kayak Bu, kayaknya sih udah cukup banget nih pembahasan yang Ibu kasih karena sangat dijabarkan dengan baik dan benar banget. Jadi intinya sih kayak kita nih di Ya. akuntansi itu tuh harus punya staff yang kayak pekerja keras, yang teliti, Iya, kayak gitu. pastinya. Makasih banyak ya Bu udah mau ngejelasin. Jadi saya kayak sama-sama. lebih semangat, punya motivasi untuk belajar akuntansi lebih dalam lagi dengan bener-bener nih Bu. Gitu. Oke deh. Baik semuanya balance people. Jadi kesimpulan kita nih adalah kalau pengen kita jago, enjoy di bidang akuntansi, ya ngitung otomatis karena kan tuh kawan menghitung. Kemudian logika ini penting pada saat kita nantinya akan menganalisis sebuah transaksi. Dan sikap ini sangat dibutuhkan karena dari sikap itu kita bisa mampu bertahan di saat ketahan malangan itu terjadi ataupun menghadapi sesuatu yang nggak balance pada saat kita lagi menghitung. Nah, di situ butuh tough-nya, kemudian daya juangnya, ketelitiannya. Karena apa? Hasilnya pasti luar biasa. Jadi sesuatu yang kita peroleh dengan susah payah pasti ada sesuatu yang lebih manis dari hasilnya itu. Oke, balance people, tetap balance, tetap semangat. Bye.